Puji nama Tuhan. Shalom. Siapapun yang hadir, kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah yang ajaib dan perkasa selama-lamanya. Amin. Yuk tepuk tangan dan katakan haleluya, haleluya. Come on. Boleh tepuk tangan bersama-sama saudara. Woo. Ada kegerakan roh Allah di tempat ini. Sama-sama katakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Sama-sama katakan. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Hey, ada gerakan roh Allah di sini. Boleh tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Woo! Singing. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan sama-sama. Di timur, utara, yeah. Ada gerakan roh Allah di sini. Yuk sama-sama lambaikan tangan tinggi-tinggi. Come on. Hosana, hey. Hosana, Hosana, Hosana. Angkat kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Yeah. Ada gerakan roh Allah di sini. Yuk sama-sama katakan. Di timur, di barat, utara, ada gerakan roh. Yuk sekali lagi sama-sama. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Singing. Ada gerakan roh Allah. Haleluya. Come on. Di mana Bapak Ibu? Di timur. Sama-sama lambaikan tinggi-tinggi. Hosana, Hosana, yes, Hosana, Hosana. Angkat kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama. Sama katakan Hosana. Kepada Tuhan, terpujilah Tuhan, hey, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama. Yuk sama-sama angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Wisnu buat Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangan buat Tuhan Yesus, come on. Hosana. Yuk sama-sama. Sana, Hosana. Amin. Angkat kepada Tuhan. Terpujilah, yes, terpujilah, amin. Terpujilah Tuhan yang datang dalam. Sekali lagi sama-sama lambaikan buat Tuhan Yesus. Come on, Hosana, Hosana, hey, yes. Sukacita Tuhan mengalir tempat ini. Amin. Hosana. Angkat. Terpujilah Tuhan. Yes. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama. Yuk sama-sama lambaikan tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Hosana. Hey. Hosana. Amin. Hosana. Angkat.
Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama. Katakan terpujilah, 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, hey, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama. Sekali lagi sama-sama. Terpujilah Tuhan, hey, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Gereja Tuhan yang bersesorakan haleluya. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Come on. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Yuk tangannya Bapak Ibu Saudara. Biarlah dan layanilah. Sing, 1, 2. Biarlah Tuhan. Biarlah, amin. Dan layanilah. Yuk sama-sama katakan pujian ini. Lihatlah Bapak Ibu Saudara, pekerjaan besar, ladang siap dituai. Yuk sama-sama katakan segala beban dan dosa, berlari pada tujuan Kristus. Hey. Amin. Yuk sama-sama angkat tinggi-tinggi. Biarlah rohmu, biarlah roh lebih tinggi. Biarlah roh, amin. Biarlah roh. Yuk langsung. Tak ada banyak, giatlah. Pekerjaan besar, ladang siap dituai. Katakan, katakan. Oh, yuk sama-sama berlari buat Tuhan. Berlari pada tujuan. Amin. Angkat tinggi-tinggi tanganmu. Biarlah roh dan layanilah. Biarlah sama-sama. Biarlah biarlah. Yuk terakhir sama-sama katakan biarlah. Biarlah. Biarlah roh menyala. Katakan biarlah menyala-nyala dan layanilah. Biarlah menyala dan layani Tuhan. Oh, oh Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan buat Allah kita, Allah yang dahsyat dan perkasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Yuk sama-sama katakan, wuh. Siapa namanya yang dahsyat, saudara? Siapa namanya? Sepakat yuk sama-sama kita katakan Tuhan Yesus 3 kali, amin. Yuk sama-sama, 1, 2, 3, Yesus, Yesus, Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Allah kita dahsyat, Allah kita perkasa. Siapa yang rindu mengalami zaman Tuhan, saudara, setiap hari. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus dinyatakan hari ini kita merayakannya. Dan kita percaya hari-hari kita penuh dengan kasih setia Tuhan. Amin, saudara. Yuk sama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan. Datang dengan rindu, kita berjalan di dalam roh. Masuk dalam hadiratnya. Temui Tuhan di tempat ini.
Karena kita akan menerima janji-janjinya untuk kita bawa pulang bersama-sama untuk menikmati kemenangan hari-hari yang akan kita lalui bersama, saudara. Sembah Dia, pujilah Dia. Kalau hari ini kami mau bersyukur, kami tahu esok ke depan kami akan terus bersyukur lebih lagi. Karena Tuhan baik, hari-hari yang baik yang Tuhan berikan, kemuliaan yang Kau curahkan bagi kami, kemenangan yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Roh-Mu akan terus mengkontrol hidup kami, yang ambil alih hidup kami, Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepada-Mu karena kami percaya, Tuhan, Kau hadir, Kau melawat, Kau siap memulihkan setiap umat-Mu. Ya, mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Kami puji, kami sembah, kami puji, kami sembah. Kami mengangkat tangan kami kepada-Mu, Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami tidak sanggup tanpa-Mu, Tuhan. Kau Allah yang memampukan kami. Tercurahlah kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Tercurahlah bagi setiap kami, Tuhan. Pujian yang dinyanyikan oleh anak-anak yang Kau tebus sendiri. Sama-sama Bapak Saudara, kita angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Buka hati kita, buka mulut kita, Bapak Saudara. Katakan, kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan yang dicurahkan bagi setiap umat, bangsa-bangsa mengalami Tuhan, keluarga-keluarga dipulihkan. Angkat tangan tinggi-tinggi, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar terjadi Tuhan. Kami angkat tangan tinggi-tinggi, segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus bagi saudara. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagi. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Mu dinyatakan atas segala bangsa-bangsa. Lawatan Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi, katakan kuasa-Nya. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Amin. Penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa
kita sembah Dia. Mari kita berbahasa roh sama-sama. Nyatakan kuasa-Mu, pujian penyembahan kami, lawatan-Mu Tuhan, memulihkan, menyembuhkan, hiraranamu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yuk sama-sama angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Mulialah Kau selama-lamanya. Umat yang berseru Tuhan memanggil Engkau. Yuk sama-sama berbahasa roh saudara. Keluarga demi keluarga bergandengan tangan. Nyanyi dan bersoraklah baik, yes, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, menyembah nama. Dan kami bersuka Tuhan, ku bersuka atas perbuatanmu. Gereja saja katakan pujian ini. Come on jemaat katakan yes, nyanyi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, menyembah nama-Mu. Dan kami bersuka, ku bersuka atas
sama tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Amin, 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 amin. Katakan sama-sama tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Shirala barala 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 shirala barala barala shirala barala 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 barala. Kami nikmati Tuhan. Barala 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 barala. Oh, rala barala barala sembah Dia bersaudara, nikmati hadirat yang mengalir. Yuk sama-sama kita berdoa bersaudara dalam roh. Nikmati kasih-Nya, sembah Dia, sembah Dia, terpuji namanya. Angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan, saudara. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Jemaat katakan kepada Tuhan. Sebab mendengar nama Yesus, namamu, ku bersuka atas perbuatanmu. Amin. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji lagi. Angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan dengan rindu dan lapar akan Tuhan. Katakan nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, sebab mendengar namamu dikumandangkan, disebut-sebut namamu yang menggetarkan bumi ini Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu, kasih Engkau Tuhan, tiada janji. Lebih lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, sebab mendengar nama Yesus, mendengar
seperti yang kau curahkan, kau berikan bagi kami. Engkaulah segala-galanya, tiada janji seperti yang kami percaya Tuhan, kami berkatakan bersama-sama. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, come on. Sorakan haleluya. Sorakan Raja, Raja, segala Raja. Yes. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu indah yang Tuhan berikan untuk kami di siang ini Tuhan. Mari Tuhan berbicara untuk kami, tuntun kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Supaya kami mau melakukan semua apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Berkati kami semua dengan firman-Mu di siang ini Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat siang untuk kita semua. Kalau siang ini kelihatannya untuk banyak pekerja ya, puji Tuhan. Saya tadi di yang pertama dan yang kedua sudah irit-irit waktu, jadi yang ketiga ini saya mau panjang-panjang waktu. Jadi mungkin nanti kita berakhir di sekitar jam 15 begitu ya. Tadi kan saya dikejar-kejar, jadi saya cuma 30 menit. Jadi yang jam ketiga ini berarti saya bebas. Mungkin sampai sore baru kita pulang ya. Boleh ya, boleh ya. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan, saya tetap memperkenalkan nama saya Dr. Franz. Saya dari Kupang, NTT. Saya mengembalakan di sana di GBI Kupang Baru, temannya Mahen, dan kita sama-sama ada di Rayon 2, sudah kurang lebih 13 tahun. Tapi kalau ikut benarnya saya itu mungkin sudah 15 tahun sama Pak David, ya, almarhum. Puji Tuhan banyak hal yang kita pelajari, saya bersyukur ada di bawahnya Pak Niko. Jadi kalau orang ke Kupang, saya kebanyakan dapat Jumat Baru, mereka yang dari Jawa datang, Surabaya, Jakarta, mereka cari gerejanya Pak Niko. Akhirnya datang ke tempat kita. Karena di Kupang orang tahu bahwa gereja kita itu gerejanya Pak Niko. Begitu. Padahal ada gambarnya Pak Niko di situ. Jadi selalu sudah, cari gerejanya Pak Niko, pasti orang tunjuk Kupang Baru. Jadi puji Tuhan, kita belum begitu besar seperti di sini, ya kita baru sekitar 400, 300, 400 jemaat. Ya. Ibadah nanti bulan depan ini mungkin baru kita naik kedua kali, dan puji Tuhan, iya Tuhan baik ya, Tuhan baik buat kita dalam pelayanan asal hati kita mau bersih pada Tuhan. Kali ini saya datang dengan istri saya Rita, juga pelayan Tuhan, kita sama-sama melayani. Saya dari profesi sebagai seorang dokter, dan saya dokter anestesi. Dari bidang unsur pemerintahan saya sudah pensiun, saya minta pensiun dini pada saat dipanggil dalam pelayanan. Itu pun seperti Pak Hen, waktu Pak David panggil saya, Pak David telepon, kamu siap ya? Waduh, saya masih direktur rumah sakit waktu itu. Saya direktur rumah sakit pemerintah, bangun rumah sakit kota, dan saya ditunjuk wali kota jadi direktur. Pak David, kamu siap ya? Waduh, siap apa ini? Mau bangun gereja, bikin gereja baru. Saya waktu itu mau bilang tidak, mau bilang saya nanti Pak saya doa dulu ya, tanya Tuhan ya. Tapi begitu banyak desakan-desakan terus sepertinya sudah diarahkan Tuhan untuk ke situ. Itulah saya putuskan untuk saya harus belajar lagi. Karena background saya tuh medis. Saya dokter umum di Makassar, dokter spesialis di Surabaya, di Erlangga. Selesai tahun 2000 tugas di Kupang, sampai saat ini sebagai dokter anestesi. Bagaimana saya bisa tahu teologi? Akhirnya saya sekolah lagi. Saya sekolah lagi di Petamburan, saya sekolah lagi di Leeds,
Saya ambil semua, mana aja perguruan tinggi yang bisa online saya ikuti, bukan untuk gelarnya, saya mau untuk tahu, untuk belajar. Dan sampai usia ini pun saya masih sekolah lagi. Saya terus kejar supaya saya bisa tahu, bisa mengerti. Dan saya masuk dalam organisasi Gereja Betel Indonesia. Saya saat ini sebagai wakil ketua BPD di NTT. Tapi pekerjaan begitu banyak sehingga saya harus memilah-milih. Saya punya anak 3, yang pertama Tasya sudah selesai perhotelan, yang kedua Rio baru selesai dari kedokteran di Jakarta, dan yang ketiga masih koas. Ini kita sore nanti pulang, ikut dia di Sukabumi karena dia masih koas di bagian penyakit dalam di Sukabumi. 2 anak ikut jejak saya, tapi saya bilang untuk anak laki-laki kamu juga harus hamba Tuhan ya, enggak boleh enggak. Dan puji Tuhan, ya dia sudah banyak membantu kami dalam pelayanan. Baik, Bapak Ibu, di sore hari ini saya mau berbagi sedikit tentang suatu pengharapan, ya, pengharapan. Karena pada waktu kemarin, waktu Paskah, waktu Yesus mati dan dia bangkit hari ketiga, itu satu hal yang menandakan kita beda dengan yang lain. Kalau Yesus tidak bangkit, iman kita, pengharapan kita tidak ada. Tapi Yesus bangkit, itulah ada pengharapan untuk kita orang percaya. Itu beda dengan yang lain. Nah kita lihat sedikit pengertian daripada pengharapan itu. Sedikit pengertian ya. Jadi sikap hati kita yang tidak goyah untuk mendapatkan sesuatu ke depan. Itu adalah pengharapan kita. Keinginan atau kerinduan untuk mendapatkan apa yang diinginkan di depan. Itu suatu pengharapan. Keyakinan atau sebuah kepastian. Jadi pengharapan itu sebuah kepastian. Ya. Ekspektasi, sukacita tentang keadaan yang akan datang. Itu suatu pengharapan. Atau sesuatu yang ada di depan. Di masa yang akan datang. Itu pengharapan. Ya. Jadi banyak hal lagi yang saya tidak sebutkan semua. Tapi kurang lebih itu yang mewakili tentang pengharapan pada siang sore hari ini. Nah, nats pembimbing kita saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayatnya ke-19. Ya, dikatakan begini, pengharapan itu adalah sau itu jangkar kapal ya, yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang sudah dilabuhkan sampai di belakang tabir. Bapak Ibu tahu belakang tabir di Bait Allah, kalau lihat tabernakel Musa, belakang tabir itu ruang Maha Kudus. Dan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, sejarah mengatakan bahwa Bait Allah itu terbelah menjadi 2. Artinya akses kita ke ruang Maha Kudus tidak lagi lewat imam, tapi kita bisa langsung pada Bapa di surga. Jadi akses kita, Yesus sudah membuka jalan, ya, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita datang pada Bapa di surga, tidak lagi melalui perantara. Karena Yesus sudah buka jalan itu untuk kita. Ya. Nah kita lihat satu ilustrasi yang memudahkan kita untuk mengerti tentang pengharapan ini. Dikatakan pengharapan itu bagaikan sau atau jangkar yang sudah dilabuhkan sampai di belakang tabir. Sampai di hadirat Tuhan, tempat kediamannya Tuhan. Nah antara sau atau jangkar itu dengan kapal itu harus ada tali. Kalau tidak ada gunanya jangkar itu. Nah kita tahu bahwa sau atau jangkar kapal itu berfungsi untuk menahan kapal itu pada waktu berlabuh. Ya. Kalau dia tidak ada rantai atau tidak ada tali yang dihubungkan dengan kapal, sia-sia itu jangkar, tidak ada gunanya. Itu batu karang aja, tidak ada gunanya. Rantai atau tali itu adalah iman kita. Ya. Sedangkan kapal itu adalah kehidupan kita manusia. Jadi tanpa iman, maka pengharapan itu menjadi sia-sia. Kalau kita tidak percaya, jangan harapkan suatu pengharapan itu akan terjadi. Karena kita tidak percaya. Ya. Dengan iman, pengharapan itu akan menjadi suatu kenyataan. Artinya, kalau jangkar itu tanpa tali, jangkar itu adalah batu karang, tidak ada fungsinya. Ya. Fungsi daripada sau itu akan ada kalau ada tali yang menghubungkan sau itu pada kapal. Ya. Kita lihat di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ya, itu iman. Ya.
Di Ibrani pasal yang ke-11. Dan iman ini timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Itulah kalau ada gerakan baca Alkitab itu wajib, itu harus. Bagaimana iman mau timbul kalau tidak pernah mendengar firman Tuhan? Saya di sana saya wajibkan semua pekerja tiap hari harus baca. Mau tahu tidak tahu baca dulu. Karena apa? Pada waktu kita dalam suatu kondisi tertentu, iman kita akan timbul karena kita ingat firman itu. Kita pernah dengar firman itu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya. Dan iman ini yang menghidupkan pengharapan kita. Iman ini yang membangkitkan suatu kenyataan dari pengharapan itu. Bapak Ibu, Allah kita ini Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tadi ibadah kedua saya sudah saksikan bagaimana Tuhan menyertai saya waktu saya mengalami serangan jantung di Cengkareng. Ya. Saya sudah ceritakan untuk jemaat tadi. Dan bangsa Israel waktu pembuangan ke Babel, Tuhan juga menyertai. Dalam sebagai kondisi orang yang ditindas, tapi Tuhan tetap menyertai mereka. Ya. Itulah dia katakan dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu semua apa yang Tuhan mau buat untuk kita. Rancangan-rancangan apa dia tahu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini Tuhan beri firman ini pada waktu bangsa Israel masih ada dalam penjajahan di Babel. Ya. Nah, kita lihat harapan itu adalah suatu keyakinan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Jadi harapan itu bukan sekedar janji kosong. Harapan itu bukan angan-angan yang tidak ada. Karena di dalam harapan itu harus ada kekuatan, ada keyakinan, ada semangat dan ada sukacita. Karena pengharapan itu akan nyata kalau kita punya iman. Pengharapan itu akan menjadi suatu hal yang hidup dalam kehidupan kita kalau kita percaya. Nah, Bapak Ibu di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13, ayat ini Rasul Paulus tulis untuk kita. Saya paling suka bicara ini pada waktu pemakaman. Pada waktu ibadah-ibadah penghiburan. Supaya jemaat yang lagi berduka mereka bisa dikuatkan. Ada suatu pengharapan. Dikatakan begini, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Kalau orang-orang di luar sana mereka tidak punya pengharapan, mereka waktu meninggal, mungkin acaranya sampai berminggu-minggu. Tapi Rasul Paulus bilang, jangan terlalu berduka cita. Karena jika kamu percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan. Jadi ada suatu pengharapan orang yang mati dalam Tuhan. Kitab Wahyu bilang orang yang mati dalam Tuhan hanya beristirahat sementara. Ya. Jadi ada suatu janji besar yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Orang yang mati dalam Tuhan itu akan dikumpulkan kembali. Di 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali dan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu, karena Yesus bangkit, suatu pengharapan itu akan menjadi kenyataan dalam hidup setiap orang percaya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23. Saya lihat ini, saya bacakan ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini, hendaklah kita berpegang teguh pada pengharapan yang kita akui, sebab Allah bisa dipercaya dan Dia akan menepati janjinya. Bapak Ibu tahu Allah bukan manusia. Kalau Dia janji, pasti Dia tepati. Itu Tuhan kita. Dia tidak pernah ingkar janji. Nah, kita lihat Bapak Ibu dalam pengharapan dan penggenapan ada waktu yang cukup panjang, itu waktu penantian. Nah, saya suka katakan ini ruang tunggu kita. Ruang tunggu kita. Dan di tempat ini, waktu penantian ini antara pengharapan
dan penggenapan di ruang tunggu ini tempat peperangan dalam pikiran kita manusia. Di sini banyak kita jatuh, putus, tidak percaya dan lain sebagainya bisa terjadi waktu tunggu ini. Di ruang tunggu ini pengenalan akan Tuhan akan diuji. Seberapa besar engkau mengenal Tuhan, seberapa besar engkau percaya pada Tuhan. Saya bilang sama generasi kita, anak-anak muda, anak-anak saya di rumah saya kasih tahu, bahwa bagaimana kalau kalian bisa percaya Tuhan, kalau kalian tidak mengenal Tuhan. Bersukacitalah kalau orang bisa dapat perjumpaan dengan Tuhan secara langsung. Tapi bagaimana kau bisa percaya kalau kamu tidak kenal? Itulah perlu KOM 100. Ya, guru KOM ada di sini. KOM 100 sangat penting, kita harus tahu betul. Kita diwajibkan, saya para pelayan-pelayan Tuhan di Kupang Baru, di Kupang, yang mau melayani semua wajib ikut KOM. Jadi kita punya guru KOM banyak, ya, termasuk saya juga ngajar KOM. Karena bagaimana dia bisa percaya Tuhan kalau dia tidak kenal? Dan pengenalan akan Tuhan di KOM 100 itu sangat membantu. Ya. Nah kita lihat bahwa semua hubungan pada dasarnya atas dasar kepercayaan. Begitupun hubungan kita dengan Tuhan. Kita bangun hubungan dengan Tuhan atas dasar kepercayaan. Dan kepercayaan ini makin kuat, makin besar, makin kokoh kalau ada kebenaran. Ya. Kalau ada kebenaran. Nah, kita lihat kisah daripada Yairus. Ya. Ini kisah ini bagaimana Yesus membangkitkan atau menghidupkan kembali anak Yairus. Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai 42. Bapak Ibu tidak usah buka, tidak usah baca. Nanti pulang di rumah baru dilihat itu boleh, tapi saat ini tidak usah. Saya cuma mau jelaskan ini. Bagaimana Yesus berpegang teguh pada apa yang dia sudah janjikan untuk Yairus. Yairus ini seorang kepala rumah ibadah. Waktu dia tahu Yesus datang ke tempatnya, dia datang menyembah Yesus. Dia menjemput Yesus lalu dia bermohon pada Yesus. Dia bilang anaknya di rumah lagi sakit berat, bukan sakit biasa. Sakit berat dan hampir mati. Lalu Yesus mengiyakan, menyetujui. Oke, kita ke rumahmu. Dia bilang kalau boleh Tuhan datang untuk meletakkan tangan atas dia dan dia akan sembuh. Yesus bilang oke. Lalu sepakatlah mereka berjalan ke rumah Yairus. Dalam perjalanan ke rumah Yairus, Yesus dihadang oleh seorang perempuan yang membuat dia harus berhenti. Seorang perempuan itu sudah 12 tahun mengalami perdarahan. Ya. Kalau di ilmu medis mungkin dia mengalami endometriosis atau sejenis itu. Dia sudah mencoba berobat berbagai macam tabib, dokter dan segala macam, waktu itu tidak ada membawa hasil untuk kesembuhan. Habis uangnya. Lalu dia dengar-dengar cerita tentang Yesus. Dia sudah pernah dengar tentang Yesus. Hanya sedikit yang dia tahu. Lalu dia punya iman, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan dia lakukan itu. Dia terobos orang banyak untuk datang untuk menjamah jubah Yesus. Dan pada waktu itu dia rasa dirinya sembuh. Nah masalahnya, Yesus dengan Yairus dan rombongan lagi menuju ke rumah Yairus. Karena anaknya sakit berat. Yesus harus berhenti di jalan untuk mendengar kesaksian dari perempuan yang perdarahan ini. Memang baik untuk Yairus, imannya akan bertambah. Karena dia bersaksi bahwa sudah 12 tahun dia sakit perdarahan dan dia jamah jubah Yesus, dia langsung sembuh. Tapi di lain pihak, mengganggu perjalanannya Yesus ke rumah Yairus karena akan terlambat untuk sampai ke rumah Yairus. Anaknya sakit berat dan hampir mati. Dan kalau Yesus hari itu tidak dengar, tidak berhenti untuk mendengar kisah ini kita tidak tahu sampai saat ini. Itulah Yesus berhenti untuk mendengar kesaksian daripada perempuan ini. Ya. Nah kita lihat pada ayat yang ke-35 iman Yairus digoncangkan. Digoncangkan karena apa? Dari rumah datang beritahu, dari rumahnya Yairus. Anakmu sudah mati. Imannya Yairus lagi naik mendengarkan kesaksian perempuan yang perdarahan itu lagi naik. Tiba-tiba jatuh lagi iman. Anakmu sudah mati, ngapain kamu mempersusah-susah guru untuk datang ke rumah? Anakmu sudah mati.
Yesus tetap setia pada komitmennya. Akan ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anak Yairus. Dan Yesus harus berusaha untuk menjaga iman daripada Yairus. Yang sudah drop lagi. Sudah dengar kesaksian dari perempuan perdarahan, sekarang dari rumah kasih kabar, anakmu sudah mati. Drop lagi, tidak ada harapan. Bagaimana Yesus menjaga iman dari Yairus? Dia tidak mengizinkan rombongan untuk ikut dia. Semua ditinggalkan kecuali 3 murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yang lain 9 lain pun tinggal. Tidak boleh ikut. Supaya jangan banyak ngomong. Ya sudah mati, ya sudah mati. Nanti iman Yairus akan turun lagi. Dia jaga untuk iman Yairus ini untuk dijaga. Berjalan, dia bilang apa? Percaya saja, jangan takut, percaya saja. Dia jaga sedikit api yang ada di Yairus ini. Begitu sampai di rumahnya Yairus, 38 sampai 42, semua orang di sana sudah nangis. Ribut karena nangis, ya orang mati. Seperti kita di sini juga seperti itu. Anaknya sudah mati. Yesus bilang, kenapa kalian nangis? Dia tidak mati, dia cuma tidur. Tapi orang-orang yang ada malah ketawa Yesus. Cara pandang rohani dengan cara pandang jasmani beda. Yesus lihat dari sisi rohani, Yesus bilang, dia tidak mati, dia cuma tidur. Tapi orang-orang yang ada di situ bilang apa? Ini orang, anaknya sudah mati masih bilang tidur. Yesus tetap menjaga iman daripada Yairus. Itulah dia sibuk pada waktu kita tetap percaya pada dia. Pada waktu kita tetap taruh pengharapan pada Yesus, dia yang sibuk untuk mengurus semuanya. Yesus yang sibuk, Yesus usir semua orang keluar dari rumah Yairus. Dan tidak izinkan satu orang pun yang ikut ke kamar anaknya. Yesus dengan Yairus saja yang masuk ke kamar anak. Yesus harus jaga iman Yairus supaya tetap terjaga. Dan dia pegang tangan anaknya. Dia bilang apa? Bangkitlah, talita kum. Maka bangkitlah anak itu. Orang banyak jadi apa? Cuma takjub. Itulah kebiasaan orang banyak. Melihat mujizat cuma takjub. Tapi untuk memperkuat iman untuk mujizat itu terjadi, tidak ada. Ya. Begitu melihat mujizat, mereka semua menjadi takjub. Nah Bapak Ibu, pada saat kita ada di ruang tunggu itu ada yang cepat, ada yang lama, dan ada yang lama sekali. Kalau ruang tunggu, saya teringat waktu COVID kemarin. Dan paling cemas kalau orang tunggu di ruang tunggu saya. Saya kepala ICU di Rumah Sakit Siloam Kupang. Kalau orang tunggu di ICU itu paling, baru sedikit buka pintu semua orang sudah lari, ada apa? Stresnya paling tinggi kalau ada di ruang tunggu ICU. Di ruang tunggu, di sini betul-betul iman kita diuji. Peperangan terjadi dalam pikiran kita. Dan ada yang cepat, ada yang lama, dan ada yang lama sekali. Kalau Yairus dan perempuan perdarahan itu, mungkin waktu itu juga langsung sembuh. Dia tidak begitu lama di ruang tunggu. Bagaimana dengan orang lumpuh di kolam Bethesda? 38 tahun dia harus menunggu. Bagaimana dengan Abraham? Dia harus tunggu 25 tahun. Baru hal itu jadi kenyataan. Ruang tunggu yang lama. Tapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat kisah daripada Abraham. Ya. Abraham menerima janji Tuhan pada usia 75 tahun. Tuhan bilang sama Abraham gini, Abraham, tinggalkan rumahmu, keluargamu, kampungmu, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan padamu. Belum tahu di mana. Aku akan jadikan kau bapak segala bangsa. Bapak dari satu bangsa yang besar. Anak cucumu akan bagaikan bintang di langit, bagaikan pasir di pantai laut. Janji pada Abraham. Dan Abraham percaya. Dia taat, dia ikut. Dan dia harus ada di ruang tunggu selama berapa? 25 tahun. Ya. Pada waktu dia terima janji Tuhan dia usia 75, pada waktu Ishak lahir dia usia 100 tahun. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang 15 dikatakan begini, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Yang pertama Bapak Ibu, kalau ada di ruang tunggu garis bawahi sabar. Ya.
Abraham tunggu dengan sabar. Di Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai 21, sebenarnya di sini tidak ada dasar untuk Abraham bisa percaya. Karena usianya sudah tua. Dia sudah 100 tahun. Si istrinya Sarah sudah menopause, sudah tidak subur lagi, tidak ada telur lagi. Bagaimana janji itu bisa terlaksana? Di ruang tunggu ini orang goncang. Saya bilang terjadi peperangan. Abraham dengan Sarah pernah berusaha mau menolong Tuhan. Oh, jangan-jangan janji Tuhan ini mungkin lewat orang lain, tapi anak itu untuk kita. Saya kan sudah menopause, nah mungkin saya punya anak lagi, kata Sarah. Tuh ambil gundik saya, itu ada Hagar. Jadi seakan-akan bahwa Abraham dengan Sarah mau menolong Tuhan supaya janji Tuhan terlaksana. Padahal itu yang jadi masalah sampai saat ini. Timur Tengah terjadi masalah sampai saat ini gara-gara Abraham tidak sabar di sini. Mencoba untuk menolong Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak perlu untuk ditolong. Karena dia tahu. Ya, dia tahu semuanya. Abraham tidak bimbang dan tetap percaya bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang dia janjikan. Itulah sebabnya Allah memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran. Ya, walaupun saya bilang di ruang tunggu itu Abraham dan Sarah mencoba untuk menolong Tuhan. Nah, di ruang tunggu kita belajar untuk mengenal Tuhan, mengenal karakter daripada Tuhan, dan pada saat yang sama karakter kita dibentuk supaya serupa dengan Kristus, supaya sama dengan Yesus. Bapak Ibu, mau cepat, mau lama, bahkan lama sekali, tapi Tuhan selalu membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kalau dia janji, dia akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Bangsa Israel di pembuangan, dia janji untuk masa depan mereka yang penuh harapan. Ya. Saya bilang tadi, kalau saudara ada di ruang tunggu, bagaimana peperangan itu saudara rasakan. Saya sedikit kesaksian waktu COVID kemarin, Pak almarhum Pak David, saya tidak sempat bisa berinteraksi, bisa tolong dengan teman-teman sejawat di sini. Tapi teman saya, Gembala Soekarno-Hatta, Pak Hari. Pak Hari saya sempat bisa berkomunikasi dengan sejawat di Boromeus. Ya. Saya sudah bilang Pak Hari saya bawa Pak Hari punya nama tiap kali kesaksian, boleh, dan saya sudah bersaksi di mana-mana tentang dia. Pak Hari waktu sakit, Ibu Hari itu telepon saya, karena saya sering dulu melayani di Soekarno-Hatta. Karena Ibu Hari tidak bisa komunikasi dengan Pak Hari dalam ICU Boromeus waktu itu. Oh, dia tidak bisa, tidak tahu apa-apa dengan keadaan Pak Hari. Lalu dia telepon saya di Kupang, Pak bisa tolong bagaimana kondisinya Pak Hari hari ini, saya tidak tahu. Saya mencoba menghubungi Boromeus, karena saya anestesi, kepala ICU Boromeus juga anestesi, saya juga duduk di Perdatin Pusat, saya bisa connect untuk hubungi dokter di Boromeus. Waktu itu kalau tidak salah kepala ICU Boromeus, Dr. Dewi, spesialis anestesi sama seperti saya. Lalu saya kontak beliau. Sebenarnya Dr. Dewi bisa tolong saya, adik saya ada di ruang dokter. Kena COVID. Iya, kena COVID. Yang mana? Yang ini, pendeta dia. Hari ke-7 atau hari ke-8, dia sudah mau dilepas dari ventilator. Karena waktu itu sudah tidak ada harapan untuk dia. Harus dikasih kepada orang yang punya harapan. Saya bilang, Dok, jangan Dok, itu pendeta Dok. Itu adik saya pendeta. Saya mau berangkat cuma tidak diizinkan sekarang ini. Tolong, akhirnya di video call dikasih. Tiap hari saya dapat laporan medis daripada Boromeus ke saya tentang perkembangan. Dan saya terus berdiskusi dengan dokter di sana, dokter di Bandung untuk bagaimana perkembangan dia. Baru saya serahkan, baru saya ceritakan untuk Ibu Hari. Bu, Pak Hari dalam kondisi begini. Kan puji Tuhan 14 hari dia bisa lepas dari ventilator dengan selamat. Dia sekarang sudah melayani. Sekali lagi itu karena Tuhan. Saya bilang Pak Hari kamu dapat second life. Ya, kamu dapat perkenanan Tuhan. Dia undang saya kembali satu ketika di Soekarno-Hatta. Dia bikin satu kesaksian. Saya bilang iya, Pak Hari dapat perkenanan kedua dari Tuhan. Itulah kalau dapat kesempatan hidup yang kedua,
semuanya sudah untuk Tuhan. Ya, semuanya full untuk Tuhan. Dan hari ini dia bisa melayani Tuhan lebih hebat lagi. Ya. Di ruang tunggu, mau cepat, mau lama, kita harus punya kesabaran yang tinggi. Ya. Bahkan lama sekali, Bapak Ibu, kalau kita lihat orang lumpuh di Bethesda, 38 tahun. Dia harus menunggu. Sampai Tuhan datang ke dia, Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Dia tidak jawab Tuhan ya atau tidak. Dia bilang tidak ada orang yang ngantar dia waktu air itu bergoncang. Dia tidak tahu itu Tuhan yang tanya dia. Karena fokusnya hanya untuk air itu. Tuhan bilang bangkit, angkat tilammu dan berjalan. Hari itu dia bangkit dan dia sembuh. 38 tahun. Kalau hari itu Tuhan tidak intervensi, tidak datang ke situ. Maka Anda tahu sampai berapa puluh tahun dia ada di situ. Nah, apa yang Alkitab ajarkan buat kita? Alkitab apa yang Tuhan Alkitab ajarkan buat kita? Kita lihat Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dan 12. Ini yang Alkitab ajarkan buat kita. Artinya begini, ya. Saya baca ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Dikatakan, kami ingin sekali supaya kalian masing-masing terus bersemangat. Ya, garis bawahi itu semangat. Sampai akhir sehingga kalian menerima apa yang kalian harapkan itu. Kami tidak mau kalian jadi malas. Garis bawahi malas, jangan malas. Tapi kami ingin supaya kalian hidup seperti orang yang menerima janji-janji Allah. Percaya kepadanya dan kalian menunggu dengan sabar. Bapak Ibu, firman Tuhan ini menjadi satu konklusi bagi kita. Bahwa kita waktu ada di ruang tunggu apa yang harus kita kerjakan. Ya, mari teman-teman WL Singers bisa kembali ke depan. Saya akan akhiri. Kita lihat konklusinya. Apa yang harus kita lakukan waktu kita ada di ruang tunggu. Selama kita ada di ruang penantian atau masa penantian di ruang tunggu, kita harus terus semangat. Kita harus terus semangat. Jangan jadi malas. Hidup seperti orang yang menerima janji-janji Tuhan. Dan yang terakhir apa? Harus sabar. Harus sabar. Dan saudara, kalau saudara sudah mengerti semua ini, apa yang harus kita lakukan waktu kita ada di ruang tunggu, saya mau mengatakan untuk anak-anak Tuhan hari ini. Selamat menikmati janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hati-Mu yang Kau berikan untuk kami di siang ini Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya setiap firman yang sudah kami dengar, kami bisa melakukan itu dalam setiap langkah hidup kami. Berkati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Pak Hen dan Ibu serta semua staf pengembalaan yang ada di tempat ini. Berkati semua para pekerja, juga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Dan kami butuh Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Semua diberkati Tuhan, lambaikan nama saudara. Katakan kiri kanannya, tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Yuk sama-sama kita akan saksikan kepada multimedia. Kami persilakan. Selamat ulang tahun yang kelima untuk Jemaat Istana Regency Sukawarna dalam penggembalaan sahabat saya, Bapak Pendeta Henry Saleh. Dan biarlah terus bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa dan memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan Yesus. Khusus untuk Pak Henry dan Ibu, semangat terus, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Selamat ulang tahun yang kelima untuk GBI Regency Pagi. Dan selamat untuk Bapak Gembala dan Ibu, Pak Henry dan Ibu Yolima. Doa saya Tuhan terus pakai untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima kepada ibadah GBI Regency Padi di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Henry Saleh dan Ibu. Saya percaya Tuhan akan terus menambah-nambahkan kapasitas, membawa gereja ini terus bertumbuh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Happy anniversary kelima GBI Istana Regency Pagi Unity.
GBI Istana Regensi Pagi, Rumah Kehidupan. Wow. 3 kali lihat video ini terkagum-kagum terus ya dengan karya Kagum-kagum Tuhan dan ya. tetap terharunya ada Iya, ya. jadi, Terharu banget. luar biasa Tuhan ya buat GBI Istana Regensi Pagi ya. Betul sekali. Bu Meta. Wow. Ya, silakan Bu Meta. Iya. Kita mau ngapain nih sekarang ini? Kita- Udah yang 3 loh ya. Iya, 3 Luar kali biasa. ya, dan semangat ya. Semangat dong ya. Betul, Oke. luar biasa ya yang Tuhan Luar kerjakan biasa. di GBI Istana Regensi Betul, ini ya. betul. Tadi kita lihat liputannya tuh, apa aja yang menjadi kegiatan di pelayanan kita. Sudah tertuang semua di dalam Wah, video ini ya. benar. Betul Tapi sekali. saya simpulkan satu sih, Gimana? Bu Meta? berarti GBI Istana Regensi Pagi itu benar-benar menjadi gereja yang aktif banget gitu ya, Ya. untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Beri Amin. kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Wow, Ya. tadi apa aja ya, yuk kita apalagi refresh lagi Ci. Refresh lagi. Di sini tuh banyak sebenarnya Iya. kegiatan ya. Selain ada cool pastinya, Iya, lalu oke. ada kegiatan community wanita Iya, ya. betul. Ada couple-nya juga, community couple. Wah ini yang baru ya. Ya, ini yang paling baru. Ya, pasti untuk Grace ya. mereka pasutri ya. Betul Oke. sekali. Lalu juga kita banyak event-event ya. Banyak event ya. Ada anak next gen, Yes. Sekolah, Sekolah minggu. minggu. Iya, dan ada pelayanan jemaat sih. pelayanan ya. jemaat betul. Iya, iya luar biasa ini campur tangan Tuhan ya, dan saya percaya bukan cuman peranan Tuhan di gereja ini, tapi Bapak Ibu Gembala kita yang Luar biasa. Oke, betul Tadi sekali. benar ya kata Pak Daniel Arif ya, jadi gembala yang dahsyat dan semakin dipakai Tuhan luar biasa. Betul. Gitu ya, luar biasa nih Ci. Ya, jadi ini adalah 5 tahunnya Gembalaan Regensi Pagi di bawah Pastor Henry Saleh dan Ibu, begitu ya. Iya, betul. Kita masuk usia 5 tahun. Dan hari ini disaksikan oleh para pengerja dan juga oleh jemaat. Betul, betul. Kita betul. bersyukur ya bisa Bersyukur merayakan sekali. 5 tahunnya GBI Regensi Iya, yang betul. diberkati Tuhan. Iya. Karena Kalau di sini, Cirina ya. sendiri gimana nih kesan-kesannya punya Kesannya. gembala, Bapak Ibu Gembala nih? Luar biasa Oke, gitu pengalaman ya. ceritain dulu sedikit. Pengalaman ya. Yes. Apa ya pengalamannya? Aduh, kalau bilang Banyak pengalaman, ya. sangat banyak jadi sampai lupa gitu ya. Tua di Regensi ya. Tua di Pokoknya Regensi. kita selalu bersama-sama, kita selalu mensupport apa yang dikerjakan di wadah ini. Iya. Karena kita kan di sini itu ya saya pribadi lah ya, saya rasakan bertumbuh, saya merasakan mujizat Tuhan, saya merasakan bisa melayani, Yes. saya merasakan banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan luar biasa. Jadi istilahnya saya mau habis-habisan buat Tuhan di Wow, Regensi Pagi. luar biasa. Begitu kalau dari saya. Iya. Kalau dari Bu Meta mau nggak nyampein sesuatu? Wah, iya tentunya jadi apa ya? Jadi pemimpin yang benar-benar boleh menjadi teladan ya buat Betul, kita ya. betul. Karena memang DNA GBI Istana Regensi Pagi kan adalah kasih. Ya. Dan memang saya 5 tahun di sini benar-benar mewujudkan kasih itu. Ya, betul. Kan gitu ya. Jadi dengan adanya pelayanan jemaat, karena saya langsung terjun ke lapangan, saya lihat bagaimana memperhatikannya gitu ke jemaat gitu ya, Bapak Ibu Gembala kita. Jadi kita memperhatikan banget gitu untuk jemaat yang lagi sakit, Ya. yang dalam keadaan berbeban berat gitu ya, dalam keadaan yang terpuruk sekalipun gitu, sampai mikirin, hah dia nggak sekolah, Met tolong ke sana, apa nggak bisa bayar kontrakannya, kamu tolong ke sana gitu. Dan itu membuat saya, wah, gembala yang baik adalah gembala yang benar-benar membuktikan dan memberikan teladan buat kita Betul. semua. Beri kemuliaan dong Ya. buat Tuhan, ye. Care gitu ya. Iya, Gembala care kita ada gembala yang banget. care ya, Iya, selain gitu, Bapak luar Ibu biasa Gembala. ya. Oke, kayaknya kita nggak usah berlama-lama ya. Oke ya. Tadi kan katanya mau sampai jam 3. Oke. Nah, nanti abis Masih ini ada dilanjut 2 aja jam. khotbah gitu ya. Jadi kita mau Siap-siap, Pak Frans. selesaikan, mau perayaan dulu gitu ya. Oke, Nah, oke. sekarang kita mau undang Wah. Bapak dan Ibu Gembala, juga Dengan Bapak dan hormat, Ibu ya. Wakil Gembala dengan hormat saya Untuk undang ke maju, depan. iya. Saya undang juga semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau rayakan sedikit ya. Ulang tahun yang kelima GBI Regensi Oke, Pagi. Iya, ya saya undang semua bangkit berdiri ya. Nah, momen yang hari ini
belum dan tadi terlewatkan, tapi sekarang tidak terlewatkan. Kita mau kalau namanya ulang tahun itu biasa tuh tiup lilin kan ya. Potong kue. Potong kue, Iya. tiup lilin. Bagi-bagi Jadi, kue loh. bagi-bagi kue boleh, nanti ada di depan. Tadi udah intip ada katanya gitu. Ya siapa yang bisa bantu untuk menyalakan lilinnya? Boleh Bapak dan Ibu Gembala. Wah, Iya. Bapak. Oh yang mau video Ibu Ami. Ada Ibu Ami. Gak ada ibu-ibu Oh, loh. siapa yang kira-kira bisa bantu videoin? Ami. Ya, boleh silakan. Ada ya. Ami. Oh iya, Dek Ami. Oh ya, yang ini masih single Bapak Ibu ya. Alex silakan Ami. Ya, tolong di videoin ya. Oh, ya. Gitu. Yes, nanti ya. Nah selanjutnya kita mau potong kue ini ditiup dulu nggak ya Bu? Bisa niup ya? Nggak bisa ditiup ya, jadi biarkan sampai habis, sampai jam 3. Udah habis, oke. Potong kuenya dulu baru kita nanti akan nyanyi. Ya. Nah Bapak Ibu semua yang di tempatnya masing-masing boleh posisinya seperti begini. Oh ini aja, nggak semua? Oh bareng aja ya. Oh, nanti kalau berdua hanya berasanya lagi anniversary perkawinan gitu ya. Potong Ya. kan? Potong. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay. Hari ini kayaknya mungkin udah kelelahan, kita kurang kompak kayaknya. Gak apa-apa ya, hiburan ulang tahun ya. Wow. Oke, tapi masih semangat kok masih. Untuk 6 tahun, 7 tahun kita masih semangat ya. Oke, sekarang kita mau ngapain nih? Nah saya mau dari sini dong, tadi kan Ibu udah. Sekarang saya dari ini dulu aja deh ya. Dari Bapak Gembala. Selama ini Pak, 5 tahun. Kami mungkin banyak menjengkelkan Bapak. Kami banyak membuat Bapak menangis mungkin yang kita nggak pernah lihat pagi-pagi Bapak. Saat teduh terus nangis. Tuhan jemaat kami bagaimana, pengerja kami. Hari ini Bapak boleh menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Henry. Ya, kalau bagi saya Bapak Ibu semua bukan hanya pengerja, tapi semua jemaat itu menjadi satu keluarga besar di tempat ini. Ya, itu sebabnya saya berkali-kali bilang Bapak Ibu ini adalah rumah kedua bagi Bapak Ibu. My church is my home. Amin Bapak Ibu. Ya, sehingga ketika Bapak Ibu datang di tempat ini, Bapak Ibu bisa merasakan saya adalah bagian dari keluarga besar di tempat ini. Ya, sampai harus bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu beribadah bukan cuma sekedar kita secara vertikal berhubungan dengan Tuhan, tapi Bapak Ibu juga bisa merasakan ada sesuatu ikatan dengan persaudaraan di antara sesama kita secara horizontalnya ya. Sehingga Bapak Ibu bisa merasakan di sini Bapak Ibu diterima dengan baik. Itu saja mungkin. Nah, di balik keberhasilan kesuksesan seorang suami ada penolong. Kita beralih ke penolongnya, silakan. Happy birthday to us. Yes. Bersyukur Bapak Ibu sampai kita di usia kelima dari ya penggembalaan dan pelayanan kami ya. Bersyukur berterima kasih kalau jika bukan Tuhan rasanya nggak sanggup dan nggak mungkin ya. Seperti tadi yang Ibu Rina bilang, ada yang ngejengkelin, ada yang ngeselin ya pasti ada lah, namanya juga bersinggungan, namanya juga kita berkomunitas, kita bersosialisasi dengan banyak karakter dan banyak sikap, sifat. Tapi ada satu hal yang menjadi prinsip banget buat saya. Ketika orang lain ngejengkelin saya, pengerja, ya
Kalau jemaat kayaknya enggak lah ya. Kayaknya pengerja mungkin ya. Saya selalu berpikir seperti gini, seperti saya memperlakukan anak saya. Ketika saya marah mungkin saya tegur dia, saya kesel, saya selalu bawa dalam doa. Tapi setelah itu saya rangkul kembali, saya kasih sayang lagi. Sehingga setiap permasalahan, ya Bapak Ibu boleh cek lah yang udah pernah ketegur saya sama saya kali ini. Pasti ada kan? Ya boleh cek bahwa hubungan kita bahkan semakin indah daripada hari-hari sebelumnya. Karena kita menjadi saling mengenal satu dengan yang lain. Semakin intim bahkan semakin mengasihi. Ya mungkin buat Bapak Ibu, kalau ini mungkin dalam skop besar, itu yang saya lakukan, Ko Henry lakukan di dalam keluarga kecil saya terhadap anak saya. Kalau andai kata ada singgungan atau apapun, kita selalu harus beres dan harus maaf dulu, harus maaf dan harus sayang lagi. Nah demikian juga ini rumah tangga yang besar ya, GBI Istana Regensi Pagi kami perlakukan sama dengan pengerja, dengan jemaat. Ketika kita mungkin berdua ada satu kata-kata yang mungkin tegas gitu, kita tegur. Tapi itu yang jadi prinsip saya, kita akan sayangin kembali, kita akan rangkul kembali. Kita menjadi saudara yang bahkan lebih dekat, lebih erat daripada saudara kandung mungkin ya. Itu aja. Benar ya, berarti ya GBI Istana Regensi Unity. Ya, jadi di sini saya mewakili semua mungkin yang hadir. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, juga Bapak Ibu Wakil Gembala yang sudah begitu baik, menjadi teladan bijaksana di dalam tadi ya, ngurusin kami yang itu tadi. Nah, dan tadi Ibu Gembala sudah melakukan poin ibadah kedua, pengampunan terus diberikan setiap hari Pak, setiap hari. Dan sekarang yang belum ngomong dari tadi, yang paling ujung tuh, ada yang belum ngomong. Ya Pak, silakan Bapak Wakil Gembala sekarang silakan bicara Pak. Yes. Pertama yang saya ucapkan semua karena anugerah Tuhan. Amin. Sampai dengan saat ini kita terus mohon bantuan dari Bapak dan Ibu, semua para pengerja tentunya. Kita terus bersama-sama dalam satu keluarga untuk ada satu kesatuan untuk kami kita semua untuk maju terus ya dalam pertumbuhan di dalam Kristus Yesus. Kemudian terus kita hidup belajar untuk hidup dalam kebenaran akan firman Tuhan. Karena kebenaran itu adalah yang memerdekakan dalam kehidupan kita semuanya. Terus juga kita tetap terus mengasihi, itu mengasihi Tuhan, mengasihi kita pada sesama. Terus kita belajar, ya kita bertumbuh di dalam GBI Regensi Pagi. Demikian juga terima kasih kepada Pak Henry, Yulina yang selama ini ya bersama-sama tentunya ya menjadi satu teladan buat kami juga, khususnya saya dan Ibu Yulina, di mana mereka ini adalah orang-orang yang Tuhan pakai yang luar biasa dan menjadi berkat buat kita semuanya. Yuk kita, saya mengundang saya pribadi kepada Bapak Ibu yang hadir, terus dukung di dalam doa supaya Tuhan yang menyertai ya keluarga Pak Henry Saleh selaku gembala untuk terus memimpin kita masuk jadi umat yang layak di hadapan Tuhan, ya menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kita bertumbuh bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Suwito. Luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya silakan. Baiklah ya, sampai kepada puncak acara kita ya, Cirina. Dengan hormat kembali saya mengundang Bapak Frans untuk kembali ke atas mimbar. Kita berdoa kembali ya Pak untuk GBI Istana Regensi Pagi. Baik Bapak Ibu, kita tahu ini semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa ada di tahun yang kelima dari pengembalaan Pak Hendrik dan Bapak Wakil Gembala. Semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan sayang Bapak Ibu dan saudara-saudara di tempat. Kita naikkan pujian ini, baru kita berdoa. Oleh karena Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oh Yesus, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. aku percaya
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu, mari kita arahkan tangan untuk hamba-hambanya. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan, kami berterima kasih. Hari ini Tuhan, kami sudah masuk di usia yang kelima. Kami percaya Tuhan, ini semua karena tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, ini karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami taruh hamba-hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Pakai terus mereka dengan urapan yang baru. Berkat-berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Supaya tangan Tuhan terus menyertai mereka. Berikan mereka kesehatan, umur yang panjang. Dan semua ada dalam perkenanan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di usia yang kelima ini Tuhan, kami minta tangan Tuhan, urapan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Terima kasih. Baik, hari ini adalah hari yang sukacita, itu bukan untuk pengerja aja ya. Tetapi untuk kita semua, untuk Bapak Ibu Jemaat juga. Jadi mari berikan selamat ulang tahun yang kelima buat teman di samping kanan kiri. Kita bersalam-salaman ya kanan kiri. Kita mau bilang selamat ulang tahun buat kita. Happy birthday to you. Terima kasih Pak Frans untuk sharing firman-Nya pada kesempatan di 3 kali ibadah dari pagi sampai siang ini. Dan terima kasih juga untuk berkat doa yang diberikan kepada kami semua. Kiranya Tuhan memberkati Pak Frans dengan Ibu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk selalu menjadi bagian dari keluarga besar GBI Senar Regency pagi ini. Dan saya pun selalu minta dukungan doa, dukungan dari Bapak Ibu semua sehingga kita bisa sama-sama terus bisa bertumbuh di tempat ini, semakin lebih dewasa di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan semakin lebih percaya kepada Tuhan. Seperti yang tadi sudah Pak Frans juga sampaikan ya, kita harus bertumbuh di dalam kepercayaan kita, sehingga kita juga menjadi orang-orang yang semakin lebih kenal sama Tuhan. Mari kita tutup ibadah ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan sehingga kasih Allah selalu mengalir di tengah-tengah keluarga besar GBI Senar Regency pagi ini. Sehingga setiap kami boleh merasakan ada kehangatan,
satu dengan yang lain. Tuhan limpah-limpahkan dengan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Kebahagiaan Tuhan penuhi di tempat ini ya Bapa. Sehingga kami semua boleh merasakan satu dengan yang lain. Ada emotional bonding ya Tuhan yang boleh terjadi. Bapak terima kasih buat semua kebaikan yang Tuhan berikan ini. Terima kasih sepanjang hari kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih buat setiap berkat firman yang sudah kami terima di ibadah yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini. Tuhan juga yang memberkati buat semua para pelayan Tuhan yang terlibat di dalam ambil bagian dalam pelayanan di sepanjang hari ini. Untuk para diakon-diakones, untuk para pendoa syafaat, untuk guru-guru sekolah minggu, untuk para leader next gen, untuk tim multimedia, untuk tim prayer and worship, praise and worship ya Tuhan. Tuhan yang memberkati semuanya sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Tuhan juga yang memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Franz dan Ibu yang ada bersama-sama dengan kami, bisa menikmati kebahagiaan yang ada di tengah-tengah bersama kami juga. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan 3 pesan penting bagi kami. Tuhan memberi hikmat lebih lagi, pengurapan yang lebih lagi, kesehatan yang lebih lagi kepada Pak Franz dengan Ibu ya Tuhan. Bahkan juga hikmat dan hati Bapa, hati yang penuh dengan kasih di dalam pengembalaannya di GBI Kupang Baru. Sehingga kami percaya Tuhan melalui pelayanan dari hamba-Mu beserta dengan keluarga di Kupang ini. Kupang boleh senantiasa terus dimenangkan dan semakin boleh mengenal Tuhan lewat pelayanan dan gereja yang hamba-Mu gembalakan ini. Terima kasih Tuhan. Berkati nanti seluruh perjalanannya dari Bandung menuju ke beberapa tempat sebelum pulang ke Kupang. Tuhan yang sertai dan Tuhan yang melindungi semuanya. Bapak terima kasih, berkati juga untuk para pemimpin rohani kami, gembala pembina beserta dengan seluruh wakil gembala, untuk kepala OTP, gembala pelaksana harian. Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu, hari ini mereka melayani, penyertaan, pengurapan Tuhan memampukan mereka untuk boleh jadi berkat dan nama Tuhan yang ditinggikan. Berkati untuk seluruh keluarganya, kesehatannya, seluruh kegiatan kesehariannya ada dalam pemeliharaan tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia, berkati bangsa ini, berkati pemerintah yang dalam beberapa waktu ke depan yang telah diangkat Tuhan menjadi pemimpin baru di bangsa ini. Tuhan yang berikan hati yang bijak, hati yang selalu takut akan Tuhan dan dipenuhi dengan hikmat-Mu untuk membawa bangsa ini terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Dan membawa bangsa ini terus menggenapi kehendak-Mu untuk Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia selalu ada di dalam perhatiannya Tuhan dan di dalam hatinya Tuhan sendiri. Bapak terima kasih dan bentar kami juga pulang. Tuhan juga yang memberkati setiap kami akan membawa persembahan. Biarlah persembahan ini kami bawa dengan sukacita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati GBI Sukawarna yang akan mengelola persembahan ini semuanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak. Sempurnakan ibadah kami dengan berkat-Mu ya Tuhan. Kami mau angkat tangan kami membuka hati kami. Bapak Ibu semuanya dengarkanlah firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan dan pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Happy birthday, happy birthday.